Saudara kasih, Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini masih diberi kehidupan, dan selama kita hidup, kita selalu punya pengharapan. Pada pagi ini kita sejenak akan merenungkan sabda Tuhan, dan saya memberi tema, waspadalah, jangan sampai menjadi hamba uang. Teksnya diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19-24. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang awam ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat orang yang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai di bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Saudaraku, kisah ini bersambung dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang Naaman, panglima tentara Aram yang kena kusta, dan dalam perjalanan kemudian dia disembuhkan oleh Elisa. Setelah dia sembuh kembali dari sungai Yordan, dia akan datang kepada Elisa dan ingin memberikan tanda terima kasih berupa persembahan yang jumlahnya sangat besar. Tapi Elisa menolak persembahan itu. Dan walaupun didesak, Elisa tetap menolak. Sehingga dalam pembacaan tadi akhirnya Elisa menyuruh mereka pulang dengan selamat. Nah, saudara sekalian, Elisa punya seorang pembantu atau seorang pelayan, namanya Gehazi. Dan Gehazi adalah seorang yang sudah lama bersama Elisa. Dia sudah mengamati dan mengalami begitu banyak mujizat dan kuasa Tuhan, keajaiban demi keajaiban. Sayangnya, Elisa tidak takut kepada Tuhan. Elisa tidak mempercayai Tuhan seperti yang dilihat dari Tuhannya. Pada waktu dia melihat bahwa Elisa menolak pemberian, jumlah besar itu, maka Elisa kemudian berpikir, kenapa Tuanku terlalu sungkan kepada Naaman? Elisa tahu juga sebenarnya, Gehazi tahu juga sebenarnya bahwa Elisa memerlukan semua itu. Elisa juga hidup dalam keterbatasan. Mengapa dia menolak pemberian kasih yang sangat besar itu? Dan akhirnya yang terjadi adalah pada waktu dia melihat kesempatan ini, Gehazi kemudian berpikir dalam hatinya bahwa Tuhannya terlalu sungkan. Dan kemudian dia berkata, demi Tuhan yang hidup, aku akan mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Sangat menarik kata-kata itu. Dia bilang demi Tuhan yang hidup. Nah, dalam kehidupan nyata, bahkan di zaman ini saudaraku, sering orang mengejar harta kekayaan dengan kedok agama. Demi Tuhan. Tapi sesungguhnya adalah demi diri sendiri. Demi kepuasan. Demi kesenangan. Demi nafsu seseorang. Akhirnya Gehazi mengejar Naaman dan rombongannya. Pada waktu Naaman melihat ada orang mengejar dari belakang,
Dia menghentikan keretanya, lalu dia turun dari kereta. Dan dia berkata dalam bacaan tadi, selamat. Dan Gehazi menjawab, selamat. Nah, saudara, Gehazi memanfaatkan kesempatan dengan cara yang licik. Karena dia telah berubah dari hamba Elisa menjadi hamba uang. Kemudian pada waktu dia sudah bertemu dengan Naaman itu, kebohongan demi kebohongan terjadi. Dia berkata kepada Naaman bahwa dia disuruh oleh Elisa untuk minta sesuatu. Alasannya adalah ada 2 orang muda dari rombongan Nabi dari pekunan Efraim yang baru saja datang. Dan supaya diberikan 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Yang luar biasa saudaraku adalah bahwa Naaman yang pada waktu sedang berbunga-bunga, begitu bahagia bahwa dia telah sembuh dari kustanya. Dia merasa ini kehormatan juga untuk memberi. Akhirnya bahkan Naaman memberi 2 kali lipat. Dia beri 2 talenta perak. Saya mencoba otak-atik lihat di internet berapa harga perak 1 kilo. Berkisar antara 20 sampai 40 juta 1 kilo. Dan 2 talenta itu sudah itu kira-kira 66 kilogram. Sehingga apalagi kalau dikaitkan dengan zaman itu, perak jauh lebih mahal daripada misalnya harga makanan atau harga kebun atau ternak. Perak itu sangat mahal. Sehingga yang luar biasa akhirnya kemudian Naaman memberikan 2 talenta perak 66 kilo. Katakanlah kalau kali 30 juta per kilo itu hampir 2 M. Diangkut oleh 2 bujang atau oleh 2 pembantunya Naaman. Dan 2 potong pakaian. Sekali lagi kemarin saya katakan pakaian pada zaman itu juga adalah barang yang sangat mahal. Sangat mahal. Karena belum ada teknologi seperti sekarang di mana kain dibuat dengan mesin yang sangat mudah. Akhirnya saudaraku, kemudian barang-barang itu diangkut dan kemudian disembunyikan oleh Gehazi. Yang kami ingin renungkan bersama saudaraku, kadangkala manusia itu silau terhadap dunia. Bahkan orang yang sudah percaya dan mengikut Tuhan menjadi silau. Tidak mempercayai kuasa Tuhan, tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan. Seperti Gehazi. Akhirnya dia telah berbohong sedemikian rupa. Saudara-saudara sekalian, Gehazi telah menghambakan diri menjadi hamba uang. Dan kalau kita menjadi hamba uang, kita tidak akan pernah layak menjadi anak Tuhan. Karena itu saudaraku, kita semua harus belajar. Jangan sampai kita berlaku bodoh dan berbuat salah yang fatal. Jangan sampai seperti Gehazi. Mari kita percaya pemeliharaan Tuhan. Mari kita percaya bahwa kita masing-masing punya jatah dan berkah yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Mari kita terima dengan syukur. Mari kita kelola dengan cerdas. Mari kita hidup dengan benar dan baik. Supaya kita tidak silau terhadap dunia. Dan kita malah menjadi hamba uang. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang mempercayai kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan adalah pemelihara kita. Jangan pernah kita menjadi hamba uang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepadamu. Hari ini kami belajar dari Gehazi, bahwa karena matanya silau dan menjadi hamba uang, dia telah melakukan kebohongan demi kebohongan dan melakukan hal yang tercela di mata tuannya, di mata Tuhannya. Tuhan, tolong kami semua supaya kami tidak pernah silau dengan dunia kami, tapi kami hidup dalam iman, menjunjung tinggi kejujuran dan membela kebenaran. Tuhan berkati kami semua. Bapak terima kasih. Biarlah hari ini menjadi hari yang baik untuk kami. Memberkati negeri kami. Memberkati upaya pemerintah dengan sedemikian rupa mengatasi pandemi COVID-19. Inilah doa kami. Terima kasih Bapak. Amin.